fenomena yang kita rasakan sekarang ini, begitu banyak informasi dari masyarakat yang tidak jelas terkait data terpadu kesejahteraan sosial. Ya, kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat yang penerima manfaat itu sesungguhnya sudah tidak layak lagi untuk mendapat bantuan dari pemerintah, namanya bantuan sosial, karena mereka sudah masuk kategori sudah mampu. Ya, ini yang menjadi persoalan kita sekarang ini, sehingga ini menjadi persoalan ketidakadilan. Sementara di sisi lain masih banyak masyarakat yang sesungguhnya berhak untuk mendapatkan sentuhan dari pemerintah, dan tetapi mereka belum terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sosial dimanapun Anda berada, pada video kali ini kita melakukan BIMTEK verifikasi dan verifikasi data DTK-SK. Dan buat teman-teman yang selalu bertanya tentang mengenai bantuan yang kemarin, wajib tonton dan like dan subscribe channel saya. Dan yang bertanya-tanya tentang segala bentuk bantuan, silahkan komentar di kolom komentar. Nanti insya Allah semua informasi tentang kesejahteraan sosial akan bahas di video saya. Oke teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah like, yang sudah subscribe. Dukung terus channel ini ya. Saya doakan panjang umur, sehat selalu, dan semoga rezekinya berkah, amin. Oke, pada hari ini ya kita BIMTEK untuk persiapan verifikasi dan verifikasi DTK-SK. Dan yang bertanya-tanya kemarin dengan proses bagaimana nama-nama penerima manfaat itu muncul ya, silahkan ikuti terus channel saya. Dan yang bertanya tentang syarat kelayakan penerima manfaat bisa dinonton di video saya yang sudah saya upload. Nanti saya lampirkan di kolom deskripsi seperti yang ada di layar sini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bertemu sama Pak Kadis dan Pak mengenai kesejahteraan sosial ini yang selalu menjadi fenomena yang selalu layak diperbincangkan untuk masyarakat khalayak ramai. Oke teman-teman, sahabat sosial dimanapun Anda berada, pada waktu rehab ini kita kebetulan bersama Pak Kadis Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kolaka. Kita akan sedikit bertanya-tanya tentang mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kolaka terutama ini ya. Dan datanya itu diambil dari mana ya teman-teman? Perlu ketahui juga bersama bahwa data kemiskinan itu diambil dari DTK-SK yang kemarin itu namanya adalah BDT. Dari tahun kemarin itu dari 24.000 kakak yang ada di Kabupaten Kolaka meningkat menurut di sini meningkat menjadi 28.000 kakak. Dan kita akan tanya-tanya langsung kepada Pak Kadis tentang bagaimana alur dari pendataan untuk kesejahteraan sosial yang akan kita bahas pada BIMTEK ini melalui aplikasi 6NG. Oke teman-teman, kita berada sama Pak Kadis Dinas Sosial Kabupaten Kolaka. Kita mau lihat apa harapan ke depan untuk kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Kolaka dengan adanya BIMTEK verifikasi DTK-SK ini. Oke, langsung Pak Kadis. Ya, terima kasih. Memang fenomena yang kita rasakan sekarang ini, begitu banyak informasi dari masyarakat yang tidak jelas terkait data terpadu kesejahteraan sosial. Ya, kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat yang penerima manfaat itu sesungguhnya sudah tidak layak lagi untuk mendapat bantuan dari pemerintah, namanya bantuan sosial, karena mereka sudah masuk kategori sudah mampu. Ya, ini yang menjadi persoalan kita sekarang ini, sehingga ini menjadi persoalan ketidakadilan. Sementara di sisi lain masih banyak masyarakat yang sesungguhnya berhak untuk mendapatkan sentuhan dari pemerintah, dan tetapi mereka belum terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial, sehingga diperlukan ya pemutahiran data sehingga mereka yang sudah dianggap
tidak layak harus dikeluarkan, sementara mereka yang seharusnya layak mendapat bantuan tapi belum terdaftar di DPKS ini bisa diusulkan untuk masuk di data. Hanya memang kalau kita melihat kondisi Kabupaten Kolaka fenomena sekarang ini kan, Kolaka sebenarnya termasuk daerah yang diberi anugerah yang begitu besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ya kita tahu sendiri di gunung banyak perkebunan, kemudian di bawahnya lagi ada persawahan, kemudian ada tambak, kemudian di bawahnya lagi ada laut. Semuanya ini kan anugerah dan potensi yang bisa dikembangkan atau dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dan meningkatkan perekonomiannya. Nah, dengan adanya BIMTEK Peripali data terpadu kesehatan sosial ini, kita berharap mudah-mudahan dengan kegiatan Peripali yang akurat, yang valid, kita akan mendapatkan data yang baik sehingga betul-betul masyarakat yang menerima manfaat itu adalah mereka yang berhak untuk menerima bantuan dari pemerintah. Nah, ini kita berharap dengan adanya bimbingan teknis kepada fasilitator dan operator desa bisa berkolaborasi sehingga mereka sama-sama akan turun lapangan untuk menginput data masyarakat yang sudah terdaftar di BNM address, didukung oleh pemerintah desa dan kelurahan setempat melalui musyawarah desa dan kelurahan untuk memastikan bahwa mereka yang sudah layak untuk dikeluarkan harus dikeluarkan dan yang masih tetap dipertahankan untuk dipertahankan, seperti itu, sehingga kita berharap ke depan betul-betul terjadi penerima manfaat ini betul-betul mereka yang berhak, ya, seperti itu. Aplikasi yang digunakan Pak untuk ini, 6NG. Ya, kita menggunakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, yaitu aplikasi 6NG namanya. Nah, ini berisi pertanyaan-pertanyaan atau instrumen-instrumen pertanyaan yang terkait dengan kondisi real dari masyarakat. Misalnya identitasnya, kondisi perumahannya, kondisi asetnya, kondisi pendidikannya, jumlah anggota keluarganya, dan lain sebagainya, untuk mengetahui persis kondisi real dengan menggunakan aplikasi. Sehingga dengan aplikasi ini nanti akan ditentukan dia masuk di level berapa, level 1, level 2, level 3, dan level 4, sehingga tidak ada lagi kesan bahwa ini ada kepentingan di dalamnya. Misalnya contoh, kepala desa tidak lagi menjadi sasaran keluhan masyarakat, karena kan yang sekarang terjadi ini kita melihat banyak masyarakat menyalahkan pemerintah, menyalahkan kepala desa, menyalahkan dinas sosial. Dengan adanya aplikasi ini kita berharap mudah-mudahan tidak ada lagi kepentingan di dalamnya, ya, tetapi betul-betul hasil pendataan yang dilakukan oleh teman-teman operator desa dan fasilitator SRT. Mudah-mudahan ke depan kita semua pihak bekerjasama dengan baik sehingga data yang kita hasilkan adalah data yang terbaik. Ini juga dalam rangka untuk mendukung program pemerintah, dalam hal ini Pak Bupati, Wakil Bupati, untuk yang bertekad untuk menurunkan angka kemiskinan di akhir pemerintahan ini tahun 2024. Kalau sekarang Kabupaten Kolaka sesuai rilis BPS, angka kemiskinan di Kolaka ini masih berada di kisaran 11,63%. Sementara harapan Pak Bupati, Wakil Bupati di akhir pemerintahannya bisa menurunkan di single digit, berada di angka 9,sekian%. Ini harapan kita, dengan data yang valid ini juga kita bisa dapatkan hasil yang maksimal untuk mendukung program pemerintah. Oke, terima kasih Pak waktunya.